bak di samping saya nih belakang, bak punya konsumen ya, baru datang kemarin. Sekarang saya mau ngecek dulu nih kondisinya. Sepertinya sih agak-agak nggak rapi atau mungkin kurang bagus lah ya speknya ya, jadi dia kirim ke sini. Oke, ini dia baknya. Jadi begini ceritanya, ini konsumen kami datang, infonya dia baru bikin bak fiber di salah satu workshop ya, yang pasti bukan di DFP, workshop lain. Cuman ketika datang itu kira-kira baru 1 minggu ya, baru 1 minggu. Jadi banyak trouble, ada bocor, terus apa pada kelupas fibernya ya. Nah ini akhirnya dia kirim ke kita untuk diperbaiki atau disempurnakan lagi lah gitu ya. Nah kita lihat dulu nih baknya nih. Ini sih pre-info dari konsumennya nih, pakainya tempered, cuman temperednya ini 10 mili bukan 12 mili ya. Nah ini ukurannya kita lihat dari jauh. Nah ini ukurannya 1 meter kali 1 kali 1 meter juga. Jadi di sini udah include filter chamber ya. Nah cuman kalau kita lihat dari apa ya, dari tekstur terus dari proses produksinya ya, perhitungannya ini mungkin kalau menurut kami ini masih sangat kurang benar, dalam artian secara struktur aja ada beberapa posisi yang sebenarnya salah, dalam artian salah ya. Di sini untuk tahanan kaca ini dia workshop sana ini hanya membuat tahanan yang tipis ya. Ini paling tahanannya cuman berapa mili ini. Ini bahaya nih, ketika di fullin mungkin akan pecah-pecah tuh, bisa jadi malah retak ya kan. Nah kalau misalkan kita dapat info dari konsumen, penyakitnya ada di bagian ujung bawah atau siku bawah. Nah, ini kita zoom nih. Nah itu kelihatan ya, itu di situ retak atau pecah ya. Lalu di bagian siku sebelah sini pun, nah ini juga sama, nih tuh pecah juga ya. Padahal info dari konsumen, dia baru isi bak ini setengah, baru diisi sampai sini lah satu. Nah ini pas tulangan ini, pada saat diisi sampai sini itu langsung pada pecah di dalamnya ya. Nah kita di sini ngelihat bak ini bukannya kita mau suuzon atau gimana, yang pasti kita nggak tahu ya proses produksinya di sana gimana, pembuatannya gimana, tahapannya gimana. Yang jelas kalau kita lihat dari apa ya, perakitannya, produksinya ini sepertinya nggak rapi ya. Dalam artian nggak rapi, mungkin kalau kita bikinnya bukan sebuah bak mungkin ya oke, asal jadi gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau kita bikinnya bak, kita harus perhitungin ini adalah sambungannya. Dalam artian kan untuk diisi air ya, untuk diisi air itu nggak main-main. Ketika ada tekanan atau mungkin ada pori-pori sedikit yang terbuka, itu pasti bikin air ngerembes keluar bak. Jadi di sini saya benar-benar melihat hasil jadinya, sungguh apa ya, sungguh disayangkan. Karena apa? Karena ya kondisinya seperti ini gitu. Padahal kalau dia bilang, konsumennya bilang dia produksi ini di workshop tersebut itu biayanya lebih tinggi loh, lebih tinggi dari produksi yang kita hitung di DFP bak fiber ya, di workshop kita. Tapi hasilnya begini gitu.
Jadi dia mungkin agak kecewa juga, akhirnya dia lempar ke sini untuk dirubah, diperbaiki ya. Lalu sekarang kalau kita lihat sih di sini juga lubang outputnya ya udah oke lah, udah oke. Lalu untuk skimmer, nah untuk skimmer ini kita lihat juga nih, ini sepertinya ada perhitungan yang salah gitu, karena oke, di bawah ada skimmer bawah ya untuk ngambil kotoran di bawah bak, oke betul. Tapi yang saya nggak ngerti ini lubang skimmer yang ada di tengah ini, nah ini fungsinya untuk apa gitu. Kalau yang diambil yang di tengah airnya ya otomatis bukan kotoran yang disedot, tapi air normal ya, harusnya mungkin adanya di bawah, dan mungkin satu lagi di bagian atas. Di sini bisa dibuat skimmer lubang atau skimmer sisir ya. Nah, masuk ke filter 1 kan, ke filter chamber 1, lalu masuk ke 2, ke 3 dan ke 4, baru di output di sini. Nah, cuman ini info konsumen sih dia buat di sini output filternya karena dia mau buat mushroom. Ya itu sih nggak masalah ya, tetap bisa gitu kita dibuat di sini, nanti ditarik mushroom ke tengah. Cuman yang jadi pertanyaan kita itu dasar dari pembuatan skimmer yang di tengah ini itu dari mana, fungsinya apa, efektivitasnya apa, dan kedua dari ukuran sekat filter chamber ini terlalu rapat ya. Ini rapat sekali ini paling cuma 2 cm atau 2,5 cm aja ini. Nah ini untuk perhitungan 2,5 cm ini perhitungannya gimana gitu, karena ini baknya cukup tinggi, volumenya besar gitu ya, harusnya ya nggak 2 cm juga, khususnya sih lebih ya. Nah, ini dibuat 2 cm juga, ini juga 2 cm ya. Nah kita kalau misalkan dilihat langsung juga masih bisa nih, kita zoom nih mungkin prosesnya. Nah itu adalah siku ya, siku dari sekat chamber, sekat filter ke bak utama. Kita lihat di situ, itu kelihatan jelas banget, kayak mungkin semacam apa ya, tempelan asal jadi aja gitu, tanpa diperhitungin itu pasti bakal tembus ke bak utama, jadi di situ kita bisa lihat sebenarnya ya. Mungkin kalau yang udah biasa pakai bak fiber atau kolam fiber, ngelihat bak ini mungkin jadi pertanyaan kok seperti itu gitu bentuknya ya. Kita bisa lihat nih sikunya nih di sini. Nah di sini sikunya juga kelihatan tuh, itu dempulan atau mungkin sambungannya itu nggak rapi gitu, jelas nggak rapi. Di sebelah sananya juga, ujung sana sama ya begitulah intinya. Jadi kenapa membuat bak fiber ini dibilang mudah juga tidak, dibilang sulit pun juga tidak, mungkin bagi yang paham ya. Tapi paling tidak kita harus tahu kenapa bak fiber itu harus punya perhitungannya sendiri. Pertama, perhitungan apa, yaitu volume dari ukuran tersebut, tekanannya berapa, terus kekuatan fiber ini harus dibuat berapa mili, lalu jarak filter itu juga diperhitungkan, lubang input output juga diperhitungkan ya. Jadi ya kita sih bukannya kita nggak mau gimana, cuman ya kita ngelihat suatu produksi bak fiber yang sebenarnya ini bisa dibilang hitungannya harusnya mewah ya, elegan harusnya ya, dengan filter belakang juga dengan tempered 1 meter kali 1 meter. Ini kan harusnya jadi wah ya.
harusnya jadi lebih elegan gitu bentuknya, secara fungsionalnya, ukurannya gitu kan. Nah cuman ini ya kita nggak ngerti ya produksinya gimana, tapi yang kita dapat info dari konsumen ya ini bak baru diisi setengah, itu belum full ya, baru setengah itu udah pecah-pecah. Nah padahal baru sampai satu mingguan katanya. Nah itu akhirnya dikirim ke sini untuk kita proses pembongkaran atau mungkin perbaikan. Ini kita bisa lihat baknya ya, mungkin nanti setelah kita perbaiki, kita rubah semua, kita revisi, kita tes ulang, kita sempurnakan, atau mungkin ya kita lebih jadikan kepantasan lah dari bak fiber, nanti kita videokan lagi ya. Oke, sekian dulu videonya teman-teman ya, buat info aja. Sebenarnya ini sebuah bak yang harusnya sih mewah, elegan ya, dengan ukurannya yang besar, tapi secara fungsionalnya hampir tidak bisa dipakai karena sudah pasti bocor, dan kedua secara tekstur pun juga nggak safety gitu. Oke, sekian dulu dari kami di sini di FB Bak Fiber. Untuk yang mau tanya-tanya atau sekedar ingin ngobrol-ngobrol, bisa hubungi kami di nomor telepon yang ada di deskripsi, atau maupun datang langsung ke workshop kita juga nggak masalah ya, langsung aja. Nah ini oke, ini dia kondisinya sedikit sekitaran workshop. Terima kasih untuk yang sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.